Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Pemirsa, Komnas HAM telah menuntaskan laporan investigasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Komnas HAM berencana bertemu Barreskrim untuk menyerahkan rekomendasi. Pimpinan Komnas HAM menjadwalkan pertemuan dengan pihak Barreskrim pekan depan untuk penyerahan laporan investigasi kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Laporan berisi sejumlah catatan investigasi, mulai dari keterangan, bukti, hingga rekomendasi kepada Polri. Komnas juga akan memberikan masukan kepada Polri, antara lain agar penyidik mempertajam penyidikan sehingga tidak banyak bergantung pada kesaksian. Pertama yang kalau untuk Polri ya, teknis bagaimana mereka kita berikan masukan-masukan untuk mempertajam penyidikannya agar tidak semata-mata misalnya atau terlalu banyak bergantung pada kesaksian. Yang kami dengar sekarang kan lebih banyak pada kesaksian-kesaksian. Padahal mereka sudah pernah berbohong atau mencabut kesaksiannya, mengubah lagi kan itu. Itu masukan-masukan yang kita sampaikan. Yang kedua tadi saya katakan bagaimana memperbaiki sistem ya, internal mereka supaya obstruction of justice yang sistematik begini itu tidak terjadi, tidak terulang. Dan kemudian tentu saja kami akan merekomendasikan tindak pidana ya, kepada pelaku-pelaku obstruction of justice. Selain ke Barreskrim, Komnas HAM juga akan menyerahkan laporan investigasi kepada Presiden dan DPR. Dari Jakarta, Dwi Suci, Dimas Ramadan, TV One mengabarkan. Dan untuk memantau langsung bagaimana jalannya pemberian rekomendasi dari Komnas HAM ke pihak tim sus maupun juga kepolisian yang berlangsung di Komnas HAM sejak pukul 10 tadi, pemirsa, kami akan ajak Anda menuju rekan kami Gita Iha yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Gita, apakah pertemuan dari Komnas HAM dan juga pihak kepolisian hingga saat ini masih terus berlangsung? Ya, selamat siang Tiara dan juga pemirsa. Pertemuan antara tim SUS dan juga para petinggi Polri dengan para komisioner dan juga ketua Komnas HAM ini hingga saat ini masih berlangsung. Tadi sekitar pukul 10 sudah ada para petinggi dari Polri termasuk juga ketua tim SUS, dalam hal ini adalah Komjen Pol Agung Budi Marioto yang juga merupakan Irwasum Mabes Polri. Kemudian juga ada Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto, disusul juga ada beberapa petinggi lainnya seperti ada juga Ahmad Ramadan yang juga merupakan Karopenmas dan juga beberapa petinggi yang lain yang kemudian sudah tiba di kantor Komnas HAM untuk menerima rekomendasi yang akan diberikan oleh Ketua Komnas HAM yakni Ahmad Taufan Damanik atas penyidikan yang sudah dilakukan oleh timnya secara independen terhadap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo terhadap ajudannya Brigadir J yang terjadi pada 8 Juli lalu, begitu Tiara dan juga pemirsa. Ini sementara ini masih berlangsung, di mana tadi kami sempat mewawancarai Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, di mana rekomendasi yang akan diberikan kepada Polri ini adalah rekomendasi secara teknis, di mana memang sebelumnya akan diberikan rekomendasi tidak hanya kepada tim SUS Barreskrim Polri, namun juga akan diberikan kepada Presiden dan juga DPR begitu. Namun ada dua perbedaan dalam hal ini Tiara dan juga pemirsa, di mana rekomendasi yang diberikan kepada tim SUS Polri ini adalah rekomendasi secara teknis, di mana memang Komnas HAM meminta adanya pembenahan penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Dalam hal ini tidak hanya terkait kasus-kasus pembunuhan, tidak hanya terkait dengan kasus-kasus internal di dalam Polri, namun juga kasus eksternal, apalagi juga kasus-kasus yang melibatkan para petinggi Polri seperti kasus yang menimpa mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo pada 8 Juli lalu begitu. Kemudian juga rekomendasi yang akan diberikan kepada DPR dan juga Presiden, ini adalah rekomendasi secara lengkap, di mana ada masukan-masukan yang diberikan dari Komnas HAM, yaitu bagaimana terjadinya pembenahan di kepolisian, kemudian untuk mengembalikan public trust ataupun kepercayaan publik yang memang semenjak kasus ini bergulir ini ada penurunan tingkat kepercayaan
kepercayaan oleh masyarakat terhadap Mabes Polri. Nah, ini kemudian yang menjadi masukan terhadap Polri melalui rekomendasi yang akan diberikan oleh Presiden kepada DPR juga mengenai public trust yang sudah sempat menurun terhadap kinerja dari Polri, terutama dalam hal penyidikan yang dilakukan oleh tim sus terhadap kasus ini. Kemudian juga ada rekomendasi untuk Polri dalam hal ini tidak hanya untuk mengembalikan public trust begitu, tapi kemudian juga agar dugaan obstruction of justice yang sudah dilakukan oleh 97 personel dari kepolisian ini tidak terulang kembali. Rekomendasi lain yang juga diberikan oleh Komnas HAM terhadap Mabes Polri ini adalah kemudian para pelaku obstruction of justice ini juga diberikan hukum pidana. Selain itu juga Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa salah satu poin dari hasil rekomendasi yang sudah dirampungkan begitu ini mengenai hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan secara independen terhadap saksi-saksi, bukti yang juga sudah ditemukan yang nantinya diberikan kepada Polri ini bisa dijadikan pertimbangan agar tim sus ini tidak hanya bergantung pada kesaksian ataupun pernyataan yang sudah diberikan oleh 5 tersangka, yakni adalah Putri Chandrawati, Ferdi Sambo, kemudian juga Baradae, ada juga Kuat Ma'ruf dan juga Bribka RR, karena memang mengingat beberapa kali pernyataan yang kemudian diminta oleh penyidik dalam hal ini tim sus melalui pemeriksaan terhadap kelimanya ini acap kali berubah-ubah. Itu yang kemudian direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada Mabes Polri dan juga pemerintah dan DPR nantinya. Artinya Tiara dan juga pemirsa, setelah nantinya diberikan rekomendasi dari Komnas HAM ke Mabes Polri, ini tentunya tidak menghentikan fungsi pengawasan dari Komnas HAM secara independen terhadap berlangsungnya atau berlanjutnya penyidikan ini. Walaupun memang penyidikan yang dilakukan secara independen oleh Komnas HAM ini sudah dirampungkan, sudah selesai, tapi tetap mereka akan terus mengawasi jalannya penyidikan terhadap kasus ini seperti kemarin rekonstruksi yang juga dilakukan, kemudian pemeriksaan terhadap PC ini menjadi pengawasan juga menjadi diawasi begitu oleh Komnas HAM untuk nantinya setelah memberikan rekomendasi ini juga poin-poin yang kemudian dicatat begitu oleh Komnas HAM melalui rekonstruksi yang kemarin dilakukan juga sudah direkomendasikan untuk nantinya tim sus mengambil langkah hukum selanjutnya terhadap 5 tersangka yang sudah ditetapkan sejauh ini. Sementara demikian kami kembalikan ke Anda di studio Tiara. Gita, ya tadi Anda sempat menyampaikan bahwa rekomendasi ini tidak hanya disampaikan kepada pihak kepolisian, dalam hal ini adalah tim sus begitu, namun juga akan disampaikan kepada DPR dan juga Presiden. Nah, hingga saat ini informasi yang Anda terima, Gita, ini berapa lama rekomendasi tersebut akan disampaikan kepada DPR dan juga Presiden? Oke. Baik Tiara dan juga pemirsa, rekomendasi yang kemudian akan diberikan kepada DPR dan juga Presiden ini diperkirakan 1 minggu dari sekarang pasca nantinya rekomendasi teknis yang diberikan kepada Mabes Polri dalam hal ini adalah tim sus selesai dilakukan. Karena memang kalau kita berkaca dari proses perampungan dari hasil rekomendasi, hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM ini berjarak sekitar 1 minggu hingga 2 minggu, karena memang terakhir kami mengkonfirmasi kepada Ketua Komnas HAM dalam hal ini adalah Ahmad Taufan Damanik seusai melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR beberapa waktu lalu, sekitar 1 minggu yang lalu ini, mengatakan bahwa prosesnya masih dirampungkan untuk nantinya kemudian akan diserahkan. Sebenarnya Tiara dan juga pemirsa, rekomendasi ini sebenarnya akan diserahkan pada tanggal 26 Agustus hari Jumat lalu, karena memang adanya sedikit penyidikan yang terus dilakukan, diantaranya adalah pemeriksaan Putri Chandrawati, kemudian ada rekonstruksi yang dilakukan kemarin. Ini yang menyebabkan Komnas HAM menunda untuk menyerahkan hasil rekomendasi, sehingga baru hari ini tanggal 1 September bisa diberikan kepada para petinggi Polri, dalam hal ini adalah tim sus Polri. Nah, ini kemudian yang kalau kita berkaca mungkin 1 atau 2 minggu ke depan akan dirampungkan hasil rekomendasi lengkap, kemudian akan diberikan kepada DPR dan juga Presiden. Tiara. Terima kasih Gita yang melaporkan langsung dari kantor Komnas HAM Jakarta. Pemirsa, setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka hingga Rabu malam, istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati tidak ditahan penyidik Barreskrim Polri.
Selama pemeriksaan kedua, Putri Chandrawati dikonfrontasi dengan 3 tersangka lainnya, yaitu RE, RR, dan KM. Selain ketiga tersangka yang dihadirkan, asisten rumah tangga PC Susi turut dimintai pula keterangan oleh penyidik. Menurut kuasa hukum Putri, Arman Hanis menyebut 23 pertanyaan diajukan penyidik kepada Putri Chandrawati. 23 pertanyaan tersebut meliputi seluruh peristiwa di Magelang, rumah pribadi Saguling, dan rumah dinas Duren 3. Usai diperiksa selama 12 jam, pemirsa, Putri Chandrawati tidak ditahan karena mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan dan memiliki anak balita. Arman Hanis menyatakan pengajuan penangguhan penahanan PC itu disetujui penyidik. Soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP, itu kita boleh mengajukan permohonan itu, dan kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Sehingga kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Ya, jadi mohon pengertian teman-teman semua bahwa ini memang sesuai dengan aturan yang ada. Dan juga Ibu Putri sudah dicekal, jadi nggak mungkin kemana-mana lah. Kami menjamin juga selaku tim penasehat hukum, kami menjamin Ibu Putri akan kooperatif setiap ada pemanggilan untuk pemeriksaan sampai dengan tahap persidangan. Ya. Ya, alhamdulillah penyidik mempertimbangkan hal-hal terkait kemanusiaan ya. Sehingga penyidik mengabulkan, tetapi diminta untuk diberikan wajib lapor 2 kali seminggu.